Marhaban ya Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Dalam bahasa Arab, puasa dikenal dengan istilah syaum atau syam yang memiliki makna menahan diri. Apabila ditafsirkan secara luas, puasa adalah kewajiban untuk menahan diri dari makanan, minuman, ataupun semua perilaku dan pemikiran buruk, di antaranya waktu terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Oleh karena itu, selama melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya makanan atau minuman yang dapat membatalkan puasa, tetapi juga segala niat jahat, kata kasar, dan perbuatan buruk. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah dari perintah puasa Ramadan? Sebelum agama Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Daud alaihi salam sudah menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa Nabi Daud bersama umatnya dilaksanakan selama seumur hidupnya dengan cara berselang-seling, yaitu sehari puasa, besoknya tidak, dan juga seterusnya. Selain itu, dalam tradisi bangsa Yunani juga ada kegiatan berpuasa yang biasanya dilakukan sebelum terjun ke medan pertempuran. Sedangkan bangsa Romawi melakukan puasa supaya mendapatkan kekuatan fisik serta mengajarkan kesabaran dan juga ketabahan. Jauh setelahnya, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Orang Yahudi Madinah melaksanakan puasa setiap 10 Muharram. Pasalnya, pada tanggal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Puasa Ramadan diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah atau sekitar 624 Masehi. Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika wahyu itu turun, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya sedang membangun sebuah pemerintahan baru di Madinah. Saat itu, puasa sangat penting artinya dalam membentuk manusia, supaya dapat menerima dan melaksanakan tugas besar dan suci. Peristiwa besar yang pertama tentunya adalah peristiwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW menjauh dari manusia dan menjalankan ibadah yang khusyuk di Gua Hira. Saat itulah malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Tetapi Nabi Muhammad SAW kala itu menjawab tidak bisa. Begitu sampai perintah itu diulang 3 kali, jawaban Nabi Muhammad SAW masih sama. Kemudian, malaikat Jibril membacakan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Peristiwa besar selanjutnya juga terjadi pada 17 Ramadan, atau bertepatan dengan tahun kedua Hijriah. Perang Badar merupakan perang yang menandai awal kejayaan kaum muslimin. Hanya dengan membawa 313 pasukan muslim, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tidak gentar dalam menghadapi pasukan musuh yang memiliki 150 pasukan. Dengan tekad yang kuat, pihak muslim berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Dengan kemenangan tersebut, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah dengan sambutan yang sangat indah dan juga meriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Islam, meninggikan menaranya, dan mengikis berhala-berhala. Peristiwa besar selanjutnya terjadi pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, yaitu peristiwa Fatu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dalam suatu perang yang dipicu oleh ingkarnya orang Quraisy terhadap satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan 10.000 pasukan muslim, Rasul menugaskan Khalid bin Walid menjadi panglima perang dan memerintahkan untuk tidak menyerang sebelum diserang.
Dalam keadaan berpuasa, Nabi dan umat muslim lainnya berperang dan kemudian berbuka di tengah jalan karena keberatan. Pada akhirnya pasukan muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah. Semua berhala dihancurkan dan Nabi Muhammad SAW memaafkan dan membebaskan orang-orang Quraisy yang telah menyerah tersebut. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.